definisi perencanaan pembelajaran. Jadi, berdasarkan terminologinya, kata perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Pengertian perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai, mulai dari analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar. Nah, menurut Soeharjono, menyatakan bahwa rencana pembelajaran merupakan disiplin keilmuan yang berhubungan dengan proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan fungsi dari perencanaan pembelajaran. Jadi, manfaat perencanaan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, melalui perencanaan yang matang, diharapkan kita akan terhindar dari keberhasilan yang sifatnya untung-untungan. Dan yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Jadi, seseorang perencana yang baik akan dapat memprediksi kesulitan yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pembelajaran tertentu. Dan yang ketiga, melalui perencanaan kita dapat memikirkan media atau sumber belajar apa yang paling tepat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan belajar yang efektif. Dan yang terakhir, pembelajaran yang direncanakan dengan matang akan membuat pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis. Selanjutnya mengenai fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada fungsi kreatif, yang artinya melalui perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Dan yang kedua, fungsi inovatif, yang artinya melalui perencanaan akan memberikan kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang inovatif untuk memecahkan masalah yang telah diketahui. Yang ketiga, fungsi selektif, yang artinya melalui perencanaan kita sebenarnya sudah melakukan proses selektif, baik itu dalam pemilihan tujuan pembelajaran, materi, strategi, dan media, serta sumber belajar yang tepat untuk mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna. Dan keempat, fungsi komunikatif. Melalui perencanaan, kita dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik itu kepada guru yang lain, siswa, kepala sekolah, atau pihak lainnya, seperti orang tua dan masyarakat. Dan yang kelima, fungsi prediktif, yang artinya melalui perencanaan yang disusun secara matang dan benar, tentu akan sangat membantu menggambarkan apa yang akan terjadi setelah pembelajaran secara akurat. Di samping hasil pembelajaran juga dapat diprediksi dengan tepat. Dan yang keenam, fungsi akurasi, yang artinya melalui perencanaan yang matang, guru akan terhindar dari kelebihan bahan pelajaran, waktu yang tersisa terlalu lama atau sedikit, serta pembelajaran yang tidak normal. Yang ketujuh yaitu fungsi pencapaian tujuan. Melalui perencanaan tujuan dari proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Dan yang terakhir yaitu fungsi kontrol, yang artinya melalui perencanaan kita dapat mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengembangan program perencanaan, yaitu ada beberapa tahapan, mulai dari menyusun alokasi waktu dan kalender akademis, menyusun program tahunan, menyusun program semester, menyusun silabus dan program harian atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, menentukan alokasi waktu dan kalender akademis. Adapun langkah-langkah dalam hal tersebut, yang pertama,
Tentukan pada bulan apa kegiatan belajar dimulai dan bulan apa akan berakhir pada semester pertama dan kedua. Kemudian, tentukan mingguan efektif pada setiap bulan setelah diambil minggu ujian dan hari libur. Yang ketiga, tentukan hari belajar efektif dalam setiap minggu. Yang kedua, perencanaan program tahunan. Adapun langkah-langkah dalam hal tersebut yaitu yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dalam struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Dan yang kedua, analisis berapa minggu efektif dalam setiap semester seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada penentuan hari efektif atau penentuan alokasi waktu efektif. Yang ketiga yaitu silabus. Silabus adalah rencana suatu dan apa kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Baiklah teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas materi selanjutnya dari teman saya. Nah, saya akan menjelaskan materi pada bab ini yaitu prinsip pengembangan silabus dan komponennya. Yang kedua, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang ketiga yaitu rencana perencanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai prinsip pengembangan prinsip pengembangan silabus dan komponennya. Nah, untuk prinsip pengembangan silabus dan komponen ini ada beberapa macam. Bisa kalian lihat di video ini ada 8 macam prinsip pengembangan silabus dan beserta komponennya. Nah, jadi silabus ini itu untuk kita bisa sebagai garis besar atau garis pokok dari materi pembelajaran yang akan dicapai sesuai standar kompetensi SK dan atau kompetensi dasar KD untuk mencapai suatu pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Nah, untuk prinsip pengembangannya sendiri itu ada yang pertama yaitu ilmiah. Nah, kata dari ilmiah ini menunjukkan bahwa pengembangan silabus ini harus tertera pada teori pembelajaran yang ada dan dengan kedataan yang akurat, sehingga ketika kita membuat suatu silabus untuk pembelajaran, data-data yang kita peroleh itu benar sesuai dengan teori belajar sehingga peserta didik lebih paham lagi. Nah, yang kedua yaitu relevan. Nah, kata dari relevan ini yaitu harus bisa menyimbangi dengan peserta didik dengan menyesuaikan komponen-komponen yang ada. Dengan relevan ini kita bisa menyesuaikan kompetensi dasar dan standar kompetensi untuk pembelajaran, untuk bisa mengalokasikan waktu untuk materi pembelajaran, untuk pengembangan peserta didiknya agar lebih stabil, tidak jauh penerapannya nantinya. Nah, yang ketiga itu sistematis. Nah, sistematis itu kita pasti untuk penerapan pengembangan silabus ini harus sesuai dengan apa yang ada, tidak menjorok jauh ke pengembangan untuk peserta didik nanti. Nah, yang keempat itu konsisten.
Nah, dari konsisten ini materi untuk silabus ini harus sesuai dengan kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik. Nah, arti hal harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau instrumen penilaian yang ada. Jadi ketika kita mau menerapkan pembelajaran, kita tahu bahwa kita harus bisa menerapkan kepada peserta didik dan agar lebih mudah dipelajari nantinya. Untuk tahap yang kelima yaitu memadai. Nah, untuk pengembangan silabus yang memadai ini juga diperlukan beberapa peralatan untuk bisa memadai pembelajaran. Nah, untuk bisa memadai pembelajaran tersebut, silabus ini harus memberikan konsep bahwa materi pembelajaran kompetensi dasar, standar kompetensi, terus pengembangannya kepada peserta didik. Nah, itu harus memadai dari sarana dan prasarananya, sehingga pembelajaran akan lebih efisien dan efektif ketika ada sarana dan prasarana yang memadai. Nah, yang keenam itu aktual dan kontekstual. Nah, arti kata aktual dan kontekstual ini berpacu pada kata dari aktual dan kontekstual ini, yaitu cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan sumber belajar itu harus sesuai dengan teknologi dan informasi yang ada. Jadi ketika kita mengembangkan suatu silabus juga harus memperhatikan tingkatan dari zaman yang ada. Jadi ketika kita tahu bahwa materi pembelajaran, terus konsep pengembangannya, terus pengalaman belajarnya seperti apa, kita harus tahu bahwa pembelajaran seperti apa yang cocok untuk yang diterapkan peserta didik pada saat ini, pada era saat ini. Terus yang ketujuh yaitu fleksibel. Nah, arti kata fleksibel ini yaitu keseluruhan komponen silabus ini itu mengakomodasikan keragaman peserta didik. Jadi bisa menyesuaikan dari materi pembelajaran, alokasi waktu, terus pengalaman belajarnya, terus dari kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ada. Harus fleksibel, tidak bersifat ketat atau tidak ada peraturan dari standar kompetensi ini. Jadi ketika kita mengembangkan silabus dengan baik, alangkah baiknya kita harus bisa menyesuaikan. Nah, yang terakhir yaitu menyeluruh. Dari semua komponen-komponen ini mencakup keseluruhan potensi yang ada dari peserta didik. Juga kita harus bisa menyesuaikan standar kompetensi dasar. Terus habis itu kita bisa menyesuaikan dengan pengalaman belajarnya seperti apa. Terus kita juga bisa mengembangkan karakter-karakter dari peserta didik yang sifatnya bagaimana untuk bisa mengembangkan silabus agar lebih baik lagi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, tadi kita sudah bicara bagaimana prinsip pengembangan silabus dan komponennya. Sekarang kita akan berjarak ke bagaimana langkah-langkah pengembangan silabus, bagaimana garis besar pokok pengembangan standar kompetensi dasar, materi pembelajaran yang harus kita lakukan untuk peserta didik agar pembelajaran itu lebih baik lagi. Nah, ada 8 langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa mengembangkan silabus atau materi pokok pembelajaran kompetensi dasar, standar kompetensi, dan lain-lainnya agar lebih baik lagi. Nah, itu yang pertama, menentukan identitas silabus itu tersendiri. Dengan menentukan identitas silabus ini, kita harus bisa membuat suatu silabus. Kita harus bisa menentukan tujuan pokok apa yang harus kita tuju. Jadi harus ada identitas tertentu, nama yang harus kita buat. Nah, yang kedua itu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Apakah dengan mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar ini bisa memadai dengan bisa fleksibel atau bisa mengakomodasikan sarana dan prasarana yang ada. Dengan
kita mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar ini, kita tahu bahwa pengembangan silabus ini cocok untuk diterapkan di mana. Yang ketiga itu mengidentifikasi materi pembelajaran. Nah, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran tersendiri, yaitu kita penting untuk bisa mengetahui apa yang akan nantinya dipelajari oleh peserta didik tersebut. Mengidentifikasi materi pembelajaran ini juga harus memerlukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah kita kaji, bahwa materi pembelajaran ini akan cocok nantinya dipakai untuk peserta didik. Nah, yang keempat itu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, mengembangkan kegiatan pembelajaran ini, kita tahu bahwa setelah kita menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar, hal apa yang harus kita lakukan di kelas ketika kita menyesuaikan pembelajaran kegiatan pembelajaran seperti apa yang cocok agar peserta didik. Ketika kita sudah tahu, kita sudah nantinya mengkaji kompetensi dasar dan standar kompetensinya, itu akan lebih mudah agar lebih mudah peserta didik bisa menyerap pembelajaran yang ada. Nah, yang kelima itu merumuskan indikator percepatan kompetensi. Nah, setelah kita tahu mengembangkan kegiatan seperti apa, nah yang kelima ini merumuskan indikator. Kita sudah bisa tahu bahwa pembelajaran yang di kelas itu seperti apa, bagaimana. Jadi kita sudah tahu pure peserta didik itu harus belajar seperti apa, dan kita harus merumuskan indikator tersebut agar bisa diterapkan oleh tenaga pendidik. Nah, yang keenam itu penentuan jenis penilaian. Nah, kita tahu bahwa setelah kita tahu standar kompetensi dan kompetensi dasar, media apa yang cocok, terus juga indikator sudah kita tentukan, terus kita penerapan jenis penilaian itu kita tahu harus penilaian seperti apa yang cocok bagi peserta didik. Nah, yang ketujuh itu menentukan alokasi waktu yang tepat. Nah, menentukan alokasi waktu yang tepat ini juga bisa menyesuaikan atau fleksibel dengan yang ada. Jadi kita tahu bahwa pengembangan silabus ini bisa bermanfaat nantinya untuk bisa diterapkan ke peserta didik. Jadi kita tidak bisa menentukan alokasi waktu yang tidak tepat. Jadi kita harus bisa menyesuaikan alokasi waktu dengan pembelajaran, dengan standar kompetensi yang ada, dengan kompetensi dasar yang memadai. Yang kedelapan itu yang terakhir, menentukan sumber belajar. Nah, menentukan sumber belajar ini adalah komponen terakhir yang bisa kita lakukan agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, sumber belajar itu kan bisa dari mana aja, bisa dari internet, sosial media, atau artikel-artikel atau segala macam apapun yang bisa mendukung pembelajaran dengan lebih baik lagi. Nah, itu penjelasan dari langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, yang terakhir itu, yang keenam itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, kita sering mengetahui bahwa waktu di sekolah kita rencana pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa, RPP yang bagus itu seperti apa. Nah, ini ada komponen RPP. Nah, ada 5 komponen yang mesti ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu seperti apa? Kita melaksanakan rencana pembelajaran RPP itu agar lebih baik. Tujuannya agar peserta didik dapat mengerti dan paham apa yang akan nanti dipelajari. Nah, yang kedua materi atau isi. Nah, setelah kita mengetahui tujuannya tersebut, kita akan mengetahui materi atau isi apa yang akan kita pahami. Nah, yang ketiga strategi dan metode pembelajaran. Nah, ketika tenaga pendidik sudah bisa menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang bagus, materinya sudah ada, terus kita harus bisa menyusun strategi dan metode seperti apa pembelajaran yang baik agar peserta didik bisa menyerap ilmu dengan baik. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan peserta didiknya. Strategi metodenya itu kita harus lihat dulu kondisi dan situasi dari peserta didik. Nah, yang kelima itu setelah
yang keempat itu media dan sumber belajar. Nah, kita harus tahu bahwa pendukung-pendukung pembelajaran itu kita harus juga bisa menyiapkan medianya seperti apa dan sumber belajarnya seperti apa agar peserta didik bisa lebih menyerap pembelajaran dengan baik dengan adanya dukungan sarana dan prasarana, media yang baik seperti apa nantinya akan diterapkan di pembelajaran. Nah, yang kelima itu terakhir evaluasi. Setelah kita tahu bahwa kita menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, apakah nantinya akan evaluasi terakhir itu akan baik, apakah peserta didik itu akan bisa mampu menyesuaikan pembelajaran yang sudah disusun oleh tenaga pendidik. Jadi kita harus bisa mengevaluasi agar rencana pembelajaran itu bisa lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dan langkah penyusunan RPP atau prinsip dan langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ada 5 prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yaitu yang pertama, perhatikan perbedaan peserta didik. Nah, perhatikan perbedaan peserta didik ini juga sangat penting. Yang juga begitu penting karena kita tahu bahwa langkah penyusunan RPP ini tidak lepas dari peserta didik. Kita harus tahu bahwa bagaimana peserta didik itu bisa dapat menyerap pembelajaran dengan baik, bisa menyesuaikan kondisi dan situasi dengan baik itu seperti apa. Yang kedua itu mendorong partisipasi peserta didik. Nah, dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ini tidak lepas dari peserta didik, partisipasi dari peserta didik juga dibutuhkan. Dengan adanya partisipasi tersebut, rencana RPP ini akan berjalan dengan baik dan semestinya. Yang ketiga itu mampu mengembangkan budaya membaca. Nah, pastinya dengan RPP ini pembelajaran harus bisa berjalan dengan baik, apalagi kita sebagai mahasiswa atau peserta didik itu harus bisa salah satunya membaca. Jadi kita harus bisa menyusun RPP dengan baik dengan menyesuaikan peserta didik, yang salah satunya itu bagaimana mengembangkan agar bagaimana mau peserta didik itu membaca. Yang keempat itu dapat memberikan umpan balik bagi peserta didik. Jadi yang keempat ini feedbacknya seperti apa. Jadi ketika kita merancang rencana RPP itu feedbacknya akan baik atau tidak. Jadi kita harus tahu bahwa pembelajaran yang kita susun, RPP yang kita susun, silabus yang kita susun, yang kita kembangkan itu akan mendapat feedback yang baik enggak gitu. Kelima itu memperhatikan perkembangan teknologi dan komunikasi. Nah, untuk saat ini di era ini pembelajaran itu harus bisa menyesuaikan dengan era yang ada. Dengan adanya RPP ini kita harus tahu bahwa perkembangan pada saat ini itu membutuhkan teknologi dan informasi yang memadai. Tidak harus semesta-mesta harus bisa membeli buku atau apa. Jadi kita bisa menyesuaikan, RPP yang ada dengan teknologi dan informasi yang ada. Kita bisa menyusun bahwa teknologi ini itu mampu dan teknologi ini kita bisa menyusun RPP dengan baik. Kita bisa menggabungkan antara teknologi yang ada dengan RPP agar peserta didik itu bisa mengerti dan menyesuaikan. Kita juga sebagai tenaga pendidik nantinya bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, itulah 3 materi pokok yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.